Londo Ireng. Kaget gue mas. Londo Ireng. Iya. Londo Ireng sejak dipantik Pak Prabowo di Harlah PKB ke-28 kemarin, diskursusnya kemana-mana nih, Jang. Ya. Dan sampai ada gerakan dari kalangan tertentu yang disebut Pak Prabowo, itu sudah membentuk pernyataan untuk Pak Prabowo minta maaf, sampai kemudian diiring sama demo tuh. Ya. Nah, Londo Ireng ini, lo punya perspektif nggak? Itulah nanti kita bahas ya. Ini kan istilah yang bangkit dari kubur mas ya. Kok bisa? Udah lama kita dengar loh istilah ini mas. Oh iya ya, ini lama banget loh ini. Lama ini. Coba. Jadi memang pada saat dahulu kala seperti itu ya, ini udah muncul nih istilah Londo Ireng ya. 1830-an. Oke, nanti kita ngutip, Oke. kita ngulik politik terkait topik tersebut, tapi sepertinya saya harus sapa terlebih dahulu ini Mas Ab dan juga Mas Icang, pemirsa Simpo TV dan juga sahabat Ngutik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam Ngutik. Kembali, ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, satu istilah mendadak menguasai ruang publik, Londo Ireng. Dalam pidato peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Presiden Pak Prabowo Subianto ini menyebut istilah tersebut yang masih ada sampai sekarang. Bahkan beliau mengkaitkannya dengan wartawan, pengamat, hingga LSM. Pernyataan ini langsung memicu polemik. Ada yang menilai itu sekedar metafora politik, ada pula yang menganggapnya sebagai pelabelan terhadap kelompok yang kritis kepada pemerintah. Jadi, sebenarnya apa makna Londo Ireng dan apa dampaknya bagi demokrasi kita? Untuk membahas topik tersebut sudah hadir dua teman diskusi saya, Mas Abdul Hakim dan juga Mas Firdi Canggih. Mas Icang. Yo man. Mas Icang, ini satu istilah yang rasanya begitu ya bisa melahirkan banyak tafsir. Ada yang melihatnya sebagai kritik terhadap mentalitas, ada pula yang menilainya berpotensi menimbulkan stigma. Lantas bagaimana sebaiknya kita memandang polemik Londo Ireng ini? Dan yang ingin kemudian saya ketahui ini dari ulikan Mas Ab dan juga Mas Icang terkait dengan asal mula kemudian hadirnya diskursus soal Londo Ireng ini seperti apa sih Mas? Silahkan. Nah, Jang, sebelum ke lo ya, di pidato sambutan Pak Prabowo itu ada dua hal yang mencuat ke permukaan, diksi yang menjadi diskursus. Bukan cuma Londo Ireng? Bukan cuma Londo Ireng. Oke, Masih ingat nggak? Bahwa pada saat itu Pak Prabowo juga menyebut ada 3 pemimpin yang kalau sudah mereka bersatu bahaya nih. Oh, 3 kancil. Itu kan disampaikan pada saat momentum yang sama. Momentum yang sama. 3 sosok ini adalah menyebut satu Caimin ya, tuan rumah. Ini memang dipandang sebagai selalu bisa nyari jalan keluar lah, disebut sebagai pemimpin kancil. Satunya Caimin. Yang kedua adalah Sufmi Dasko Ahmad. Kalau ini sudah lama gue denger, Jang, Pak Prabowo punya panggilan khusus terhadap Bang Dasko. Penyebutannya untuk menyebut Bang Dasko itu sebagai kancil ya. Nah, kemudian yang ketiga tiba-tiba Pak Prabowo ingat lagi tuh. Ada lagi sebetulnya yang ketiga. Siapa? Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Yang disebut sebagai MBG sekarang, Mas. Oh iya, Mas Bahlil ganteng. Itu viralnya itu ya. Luar biasa. Nah, akhirnya Pak Prabowo bercanda itu di Harlah PKB itu. Ini kalau 3 orang ini sudah berkumpul, bahaya ini kata Pak Prabowo. Karena mereka punya kecerdikan untuk selalu bisa keluar dari situasi terhimpit lah intinya. Banyak akal lah ya gitu. Banyak akal lah. Kalau kita kan diksi kancil itu diasosiasikan sebagai binatang yang selalu punya akal untuk bisa cerdik lah. Itu salah satu yang mengemuka di pidato Prabowo. Kemudian yang kedua, tiba-tiba Pak Prabowo nanti tolong ya di-insert kalimat utuhnya. Baik. Kalimat utuhnya bahwa Pak Prabowo kemudian menyebut mereka-mereka yang selalu kalimat letternya lupa, tapi gue simpulkan dia berasal dari Indonesia tapi selalu mengabdi untuk kepentingan asing. Oke, intinya terkait begitulah. ini Londo Ireng ya? Nah, terkait Londo Ireng. Kalau dulu itu ada tuh Londo Ireng. Nah, sekarang ada juga pakai baju
jurnalis, Iya. wartawan gitu kan Iya, Pak Prabowo kan. pengamat, LSM, Pengamat, ya. LSM. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar itu. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah repot kita nih. Bahaya kita. Nah akhirnya kalimat itu memantik perdebatan gitu, Jang. Nah, gua tidak mau mengomentari di segmen awal ini terkait arahnya ini baik buruk atau bagaimana. Yeah. Gua akhirnya, Jang, tertarik untuk memetakan diskursus apa yang terjadi di publik gitu. Oke. Nah, akhirnya gue petakan tuh. Ini kok panjang banget ya pembahasan Londo Ireng. Semua stakeholder, Mahfud MD juga sempat mengomentari, kemudian media apalagi ya cukup mengomentari ini. Nah, gue tertarik. Akhirnya gue bikin peta aja. Kira-kira diskursus arah perdebatan soal Londo Ireng ini kemana aja, Jang? Nomor 1 ternyata klaster yang paling utama itu ditafsirkan terhadap maksud Pak Prabowo menyatakan Londo Ireng itu. Nah, disitulah nanti diskursus ini kan mulanya Harla PKB tanggal 23 Juli kemarin dan 2026. Kemudian Pak Prabowo menyebut Londo Ireng, ini masih ada dan menghubungkannya dengan orang Indonesia yang dianggap lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain dibandingkan dengan bangsa sendiri. Nah ini letter luck-nya, kalimatnya banyak dibedah itu, Jam. Itu yang pertama. Nah dalam tahap awal pembahasan publik itu akhirnya ingin menjawab pertanyaan apakah Pak Prabowo sedang menunjuk kelompok tertentu, mengkritik media, atau menyampaikan peringatan umum mengenai kepentingan asing yang ada di Indonesia. Ini arahnya yang pertama nih, gue petakan. Nah, arah yang kedua kemudian setelah ada lambung penyebutan Londo Ireng ini, akhirnya Cang, banyak yang mengurai sejarahnya tuh. Iya. Kan lu bilang tadi apa? Ini adalah diksi yang Bangkit dari kubur, Mas. terakhir kali. Mungkin zaman gue sekolah kali ya, zaman kecil mungkin. Zaman kecil ya. Istilah itu. Istilah Londo Ireng ini ya. Nah akhirnya banyak yang mengurai itu, Neng. Londo Ireng itu diurai berdasarkan sejarah yang terverifikasi gitu. Prasasti-prasastinya masih tertinggal. Yang kalau nggak salah ini kan Londo Ireng itu sebutan lain dari Zwarte Hollander, Cang. Iya. Iya, itu dari pasukan bantuan dari Afrika Barat. Untuk membantu Belanda setelah mereka boncos perang Diponegoro. Oh, perang Jawa ya? Perang Jawa. Tahan dulu tuh. Lo jangan ungkap ya. Okay. Khusus nanti gue minta tolong lo untuk membahas ini ya. Itu yang kedua. Nah, derivasi yang ketiga, perdebatannya malah backfire terhadap Pak Prabowo, Cang. Terkait sejarah ini. Ada yang mengkaitkan leluhur Pak Prabowo justru adalah mereka yang dalam tanda kutip mengabdi kepada bangsa asing itu. Jadi serangan balik terhadap genealogis Pak Prabowo. Leluhur beliau siapa, Cang? Dari ibunda Doris Sigar, itu Thomas Benjamin Sigar sebagai kapitan di situ. Kapitan ya, kapten lah ya kalau sekarang ya. Nah itu yang kemudian dianggap dan diasosiasikan
untuk membantu Perang Jawa di pihak Belanda, yang akhirnya meskipun ini masih sumir dan belum terverifikasi secara valid, dikait-kaitkan dengan penangkapan Pangeran Diponegoro pas 1830. Iya, ini kasusnya lama banget. Ini abad 19 berarti, Cang ya? Abad 19 awal. Nah, sekarang abad berapa? 21. Berarti kan 2 abad yang lalu ya? 2 abad lebih. 2 abad lebih. 1 abad itu berapa tahun, Neng? Hampir 200 tahun yang lalu. Kan 1 abad kan 100 tahun. 100 tahun. Berarti emang 200 tahun yang lalu kejadian ini. Ya kan kemarin kan diperingati, Mas. Apa? 1825, 2 abad Perang Diponegoro. Oh iya, tahun lalu kan. Berarti itu, ini memang sudah 2 abad. Ya. Nah, ini banyak diskursus terkait dengan sejarah yang mengkait-kaitkan dengan leluhur Pak Prabowo. Ya. Apakah demikian? Nah, gue minta tolong nanti Ya. Lura Sekalian ya. kita bahas juga, Mas. Tadi kan kita bahas itu dari segi ibunda. Nah. Dari segi ayahanda, beda lagi, Mas. Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Kenapa beda lagi? Di seberangnya itu, Mas. Nanti lo jelasin ya. Ya. Nah, akhirnya diskursus yang ketiga itu lari untuk menjadi ajang ini dianggap kritik untuk menstigmatisasi profesi wartawan, pengamat, dan LSM, Jang. Nah, ini salah satunya cukup keras disuarakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia, AJI, kan? AJI ya. Bahkan kalau tidak salah, AJI sampai mengharapkan menuntut Pak Prabowo minta maaf secara publik ya. Ya. Nah, apa yang dimulai ketersinggungan wartawan ini bahkan menghadirkan klaster yang berikutnya, Cang. Klaster yang berikutnya terkait perdebatan ini sudah memicu eskalasi untuk terjadinya aksi solidaritas profesi. Ada beberapa wartawan itu yang sudah mulai turun ke jalan ya. Turun ke jalan gitu, dan bahkan kemudian beberapa narasi ada headline di sebuah koran yang kemudian itu disuarakan hanya gara-gara ini kemudian kita disebut londo ireng kalau nggak salah kan. Betul. Nah, itu diskursus yang berikutnya. Nah, diskursus yang lain lagi akhirnya pihak yang ada di sekeliling Pak Prabowo atau mewakili menjadi representasi pemerintah juga menjelaskan tuh. Kalau nggak salah dari Kementerian Komdigi. Itu juga memberikan klarifikasi ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah bukan secara holistik atau secara gebiah-uyah podo asine untuk menstigmatisasi wartawan, LSM, dan pengamat itu sebagai antek asing. Bahwa pernyataan Pak Prabowo lebih ingin menunjukkan salah satu upaya keras Pak Prabowo untuk agar semua kekayaan alam kita ini dinikmati oleh bangsa sendiri. Dan itu yang lebih oke menjelaskan Mas Kodari itu. Oh, ketua Bakom kita. Kepala Bakom kita itu juga memberikan banyak klarifikasi bahwa intinya saat ini upaya Pak Prabowo ingin mendorong ketahanan energi, ketahanan pangan, dan ini nanti akan berujung pada daulat negara kita. Mas Kodari bahkan itu dalam keterangannya itu menyebut program B50, B20, kemudian dalam konteks kemandirian pangan itu juga telah banyak hal yang dilakukan, sehingga apa yang dikemukakan dalam konteks penyebutan Pak Prabowo londo iring itu lebih untuk menggugah rasa optimisme kita, dan jangan kau menjadi pengkhianat saat kita sedang berjuang dalam konteks kemandirian energi dan kedaulatan bangsa. Itu diskursus yang berikutnya. Nah, ada juga diskursus ini kemudian bergeser pada sebetulnya yang layak disebut londo ireng itu adalah pejabat yang korup itu loh. Ya kan? Pejabat yang korup itu, para pemburu rente itu yang kemudian semestinya dilabeli oleh Pak Prabowo sebagai londo ireng. Jelas-jelas kita efisiensi, Pak Prabowo sudah melakukan itu. Kemudian kita sudah berupaya untuk melakukan kemandirian di 3 sektor energi, air, dan pangan. Mereka tiba-tiba mengeruk uang itu dari dalam bentuk korupsi, dalam bentuk memburu rente. Inilah yang seharusnya disematkan untuk londo iring yang sejati itu. Nah, itu perdebatannya ada di situ juga tuh. Dan kemudian perdebatan yang berikutnya akhirnya ini mengarah terkait dengan pembungkaman kritik, Jang.
Jadi pembungkaman kritik dan juga terkait dengan demokrasi, kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, klaster-klaster ini gue amati sejak Pak Prabowo mengeluarkan diksi Londo Ireng yang sudah entah berapa puluh tahun lagi tidak kita dengar. Kalau gue pinjam istilah lo tadi, bangkit dari kubur, ini menjadi trigger atau pemantik untuk kita mendiskusikan ulang terkait pengkhianatan. Nah, secara ringkas nanti sebelum diterangkan oleh Mas Icang ya, bahwa Londo Ireng ini kan sebetulnya artinya letterlock, menyebut tentara yang tadi apa Jang? Dari Afrika Barat. Afrika Barat, yang waktu itu wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah yang wilayah emasnya Belanda. Tadi Mas Icang, Perang Jawa dari 1825 sampai 1830 itu belanja boncos nih. 8.000 pasukan mereka habis. Tapi dalam waktu itu Eropa sedang melarang untuk tidak boleh merekrut tentara dari negara yang lain tuh. Akhirnya gua ambil aja nih dari wilayah-wilayah yang saat itu juga dikuasai oleh Belanda melalui penugasan khusus, melalui pembelian budak. Waktu itu masih banyak tuh budak-budak tuh untuk dijadikan pasukan melawan Nusantara lah ya. Nusantara. Nusantara. Karena nggak cuma di Diponegoro, Mas. Tapi waktu itu fokusnya ada di Jawa Tengah tuh. Jawa. Nah, makanya ada Perang Jawa itu ya. Perang Jawa di Purworejo ya. Purworejo itu ya, pusatnya di situ, Mas. Pusatnya kan di situ. Nah, pusat utama di situ, bahkan sampai ada kampungnya, nih. Kampung Afrika namanya. Kampung Afrika. Nah, itu nanti akan diterangkan oleh Mas Icang. Tapi yang gua garis bawahi, makna asli ini kemudian mengalami pergeseran menjadi sangat peyoratif. Di mana makna ini yang awalnya untuk penyebutan tentara Belanda yang hitam dari literal Afrika, hitam gitu. literal hitam ya. Itu akhirnya kemudian dijadiin diksi bahwa kan kalau Eropa kan putih ya. Nah, Ireng itu kan letterlocknya ke Afrika, tapi akhirnya ini menjadi penyebutan mereka yang tidak berkulit putih, yang berkulit hitam, tapi mengabdi untuk kepentingan penjajah. Makna Londo Ireng itu bergeser ke arah sana. Dan saat ini lebih lekat dan dekat dengan diksi pengkhianatan. Nanti secara lebih dalam kita dengarkan di episode kedua tentang sejarah aslinya bagaimana dari Mas Icang ya. Itu dia tadi pernyataan-pernyataan atau poin-poin yang disampaikan sama Mas Saab itu juga yang ramai diperbincangkan di media sosial, Mas, terkait dengan sejarah, kemudian yang memang seharusnya dipanggil sebagai Londo Ireng itu adalah para koruptor. Jadi Pak Presiden ini langsung aja kita berantas korupsi dan juga pembungkaman kritik. Dan memang tadi Londo Ireng juga dikaitkan dengan kalimat pengkhianatan. Nah, kemudian yang juga saya ingin tanyakan nanti akan dijawab begitu ya di segmen yang selanjutnya, karena memang di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Ini kenapa satu istilah dari era kolonial ini bisa memicu polemik yang sebesar ini di tahun sekarang. Seperti itu Mas Saab dan juga Mas Icang. Nanti tolong dijawab namun di segmen yang selanjutnya, karena di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan terkait topik kali ini, yaitu pernyataan istilah yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, yaitu terkait dengan istilah Londo Ireng, yang saya akan melanjutkan diskusinya bersama dengan Mas Saab dan juga Mas Icang. Mas Saab, Mas Icang, ini terkait dengan yang saat ini sedang ramai sekali di media sosial, yaitu pernyataan Presiden Pak Prabowo ini terkait dengan istilah Londo Ireng, yang pada akhirnya istilah ini kemudian para netizen begitu ya, pintar sekali mencari sejarah terkait dengan istilah tersebut. Bahkan sejarahnya kemudian dikaitkan dengan silsilah keluarga dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Namun Mas Saab dan juga Mas Icang seperti itu ya, klaim ini tuh beredar luas. Dan saya rasa sepertinya ini saya belum mendapatkan yang
bisa memuaskan keingintahuan Iya. saya terkait dengan Sejarah ya? sejarah karena memang tidak didukung dengan bukti sejarah yang kuat. Oke. Saya rasa seperti itu. Nah, kalau dari ulikan Mas Saab dan juga Mas Icang terkait dengan sejarah adanya istilah Londo Ireng itu tuh gimana tuh Mas? Ini biarkan Mas Icang aja. Your state, Cang. Oke, silakan Mas Icang. Lagi-lagi tadi gua ulang Mas ya. Ya. Terminologi yang bangkit dari kubur. Karena beneran, gue inget banget ini tuh terakhir kali diucap oleh orang tua gue. Oh iya. Zaman gue sekolah, mungkin tahun 2000 awal mungkin ya, pas 90 akhir. Kalau Neng Tia ini baru mendengar Londo Ireng Baru tuh kali ini ya? Oh, baru kali ini ya? Betul. Karena emang ini istilah orang Jawa sih Mas. Oh sebenarnya. iya, kan kalau Neng Tia kan Sunda. Iya betul, makanya. Literasi Jawa kurang akrab. Iya. Jadi yang jelas Londo Ireng artinya Belanda hitam. Iya. Letterlock. Bahasa Jawa letterlock. Itu adalah sebutan Mas Neng Tia, pasukan bantuan yang diambil dari kawasan Afrika Barat. Oke. Khususnya itu di sekarang yang namanya negara Ghana. Ghana dan Burkina Faso. Oke. Tapi paling besar di negara Ghana, Mas. Ghana, oke. Di Afrika Barat. Kenapa dari sana? Tadi Mas Ab udah bilang, saat itu Eropa moratorium ya, Iya. untuk pengiriman dari Eropa. Yang kedua, lebih murah pastinya. Oh iya dong. Sebagian kan itu bedak belian, Iya. budak belian. Yang ketiga, Mas, karena itu di Afrika Barat, itu letaknya dekat Katulistiwa, mirip-mirip Indonesia, Mas. Jadi mereka itu lebih tahan penyakit tropis, Mas. Oh, jadi kalau mereka nanti ditempatkan di Indonesia, Iya. lebih kuat daripada Eropa ya? Betul kan, itu kan perang gerilya, Mas, di hutan-hutan. Oh iya, itu iya. ada malaria, disentri, segala macam. Dan nggak cuman di perang di Ponorogo. Oke. Tapi memang ini adalah nggak bisa kita lepas dari pasca perang Jawa itu. Oke. 1825, 1830. Perang 5 tahun ini adalah perang terbesar era kolonial Belanda. Sekitar 200 ribuan Yeah. korban jiwa dari pihak kita, Mas. Oke. Di Belanda sekitar 8 ribuan. Wih, 8 ribuan ya. Pantes boncos ya. Cang? Itulah. Dan mereka itu secara anggaran kuras habis. Oke. Dan kalau kita agak maju sedikit, perang Jawa inilah yang mengibatkan mereka itu nyari duit dengan cara yang sangat brutal melalui kultur stelsel, Oke. tanam paksa. Oh, kalau sebelum kultur stelsel, perang Jawa itu juga ada kebijakan yang lain tuh, Cang. Yaitu? Yang sering kita dengar sama-sama stelselnya, benteng stelsel. Oh iya. Jadi dari kalau ada joknya itu, perang Jawa itu kilat sekali tuh dari 1825 sampai 1830. Cuma berapa menit itu. Tapi itu kan joknya Kita jam, Oh, iya, 1825, 5 menit doang. 5 menit doang. doang. Itu perang paling singkat yang pernah terjadi 1825 sampai 1830. Jadi itu jok-jok yang namanya diambil dari pelawak-pelawak itulah yang gue sempet dengerin. Tapi dalam perang 1825 sampai 1830 kan 5 tahun tuh. 5 tahun. Nah, betul-betul ya Belanda sangat kerumitan tuh, Cang. Kerumitan, kewalahan di situ. Kewalahan karena pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro ini betul-betul apa ya namanya juga lama sudah endemik ya di situ ya, hafal betul medan. Akhirnya untuk membatasi ruang gerak itu dibangun benteng-benteng itu saat. Nah sampai detik ini itu masih bisa kita lihat peninggalannya tuh benteng-benteng yang ada kawat berduri itu. Nah itu sebetulnya dalam rangka Belanda mempersempit pergerakan pasukan Diponegoro dalam konteks perang Jawa 1825 sampai 1830 itu. Nah kerumitan itu akhirnya yang tadi disebutkan Mas Icang membuat Belanda karena Eropa lagi moratorium ngambil dari negara Afrika Barat. Waktu itu wilayah emasnya Belanda lah. Nah waktu itu Neng, kalau nggak salah nanti koreksi kalau menurut lo kurang tepat gitu Jang. Itu ketika didatangkan ke Indonesia itu menjadi bagian dari pasukan Kenil. Nah kalau pasukan Kenil itu intinya pasukan yang disiapkan untuk Hindia Belanda lah waktu Tentara itu. Kerajaan Hindia Belanda. Kerajaan Hindia Belanda lah. Memang penempatannya untuk seluruh Indonesia, tapi fokus utamanya waktu itu kerumitan perang Jawa membuat dia ditempatkan yang paling banyak di Purworejo. Dan saat ini prasastinya kalau nggak salah masih ada Jalan Afrika itu Jang di situ. Di situ ada Kampung Afrika. Kampung Afrika ya. Turunan dari para Londo Ireng ini Mas, turunan Afrika Barat yang jadi pasukan tentara Belanda sudah nggak ada. Saat ini ya? Mereka ketika
era revolusi sudah berpindah ke Belanda, Mas, kebanyakan. Oh. Jadi kita nggak lihat lagi tuh campurannya kayak gimana. Tapi ya itu, Mas, ini karena di Jawa kan ada 2 provinsi ya waktu itu yang meliputi perang Jawa ini, Jawa Tengah bagian selatan terutama dan Jawa Timur juga, Mas. Oh iya, di sana kan ada juga. Iya, iya. Jadi memang ini adalah istilah endemik dari orang Jawa, nyebut ada orang Afrika tapi ikut pasukan Belanda karena mereka, Mas, ternyata punya hak sama dengan tentara kulit putih. Oh iya ya. Dari segi gaji, fasilitas tuh sama. Perumahan bahkan dapat ya, Cak? Iya, bahkan disitulah mereka nganggap ini Londo tapi kok hitam. Gitu loh. Itu awalnya. Londo itu berarti dari Belanda ya? Belanda. Oke. Kita kan orang Jawa kan ini, Mas, ya, simple aja. Simple aja ya, Belanda disebut Londo. Pelan kan susah gitu kan, hanya Londo di situ. Tapi kan ini bergerak akhirnya sampai ke abad ke-20 awal. Bergeser, Mas. Apa yang bergeser? Yang tadinya itu istilah Londo Ireng itu buat orang Afrika. Letterluck ya? Letterluck yang kulit hitam. Akhirnya ketika ke abad 20 dipakai buat melabeli siapapun orang pribumi Nusantara yang collab sama Belanda. Oh, yang bekerja sama Belanda ya? Oke. Itulah awal kali mula bergesernya sebutan Londo Ireng. Jadi dari kata letterluck menjadi sangat peyoratif ya? Sangat peyoratif, itu kan ya ejekan buat pengkhianat intinya kan. Tapi sedikit mungkin, Mas, ya, kita nggak tahu kenapa ya, kalau gue sangat tertarik sama Perang Jawa ini. Iya, itu sebabnya kenapa sih, Cang? Intinya Pak Diponegoro, RM Ontowiryo, ini kan anak sulung ya dari HB3. Oke, Hamengkubuwono ya. Sangat resah melihat keratonnya, Mas. Kenapa? Dipimpin sama HB4 yang juga keponakannya kalau nggak salah. Sangat dekat dengan Belanda. Oke. Meninggalkan nilai-nilai keraton. Dan juga kebetulan Pangeran Diponegoro ini adalah seorang yang sangat religius, Mas. Oke. Oh iya, pantesan Kan pakai surban. Oh iya. Itu kan bisa dibilang jihad fisabilillah dia dulu itu. Oh iya, iya. Tapi puncaknya ketika dia melihat ini ketundukan dari keraton ke Belanda, bikin peratnya itu tergores. Ketika Belanda lagi mau bikin jalan, itu dipatokinlah area pemakaman leluhurnya, Mas. Oke. Itu kan penghinaan luar biasa, Mas, ya. Iya, makam iya, leluhur iya. kerajaan gitu, kesultanan di situ. Iya. Tapi memang satu hal, Tapi katanya juga, Jang, Apa? salah satu penyebabnya juga pajak tinggi banget waktu itu, Jang. oh, itu macam-macam memang jadi satu di situ. Tapi intinya dia melihat keraton ini nggak punya wibawa lagi, tunduk sama Belanda. Oke. Jadi akhirnya menghibur kekuatan selama 5 tahun perang gerilya, Mas, bayangkan. Iya. Dan ini adalah perang paling mahal sejarah dari Belanda, korbannya paling banyak dan impact-nya paling luar biasa. Sampai di tahun yang sama itu 1930, Belgia itu sampai lepas dari Belanda, Mas. Oh iya. Ya kan, saking Kan harusnya tentara yang direkrut itu salah satunya dari salah Belgia, satunya, Jang. betul. Tapi yang luar biasa adalah dampak jangka panjangnya. Dari itu tanam paksa itu kan ya. Sebelum ketahanan paksa, Jang. Di Perang Jawa ini berakhirnya juga Belanda sangat licik itu, Jang. Oh iya, itulah yang tadi bisa kita kaitkan dengan tadi yang sempat nyebut genealogi dari Pak Prabowo ya. Jadi itu pas di bulan Maret, bulan Ramadan, Oh, bulan Ramadan ya? mulai negosiasi. Di tahun kelima perang, udah pada capek semua, Mas. Diundanglah Pangeran Diponegoro untuk diajak berunding, sekaligus silaturahmi Idul Fitri. Lebaran. Ternyata tanggal penangkapannya itu tanggal ketika Idul Fitri itu. Ya, astagfirullah. Disitulah mungkin Diponegoro, mana iya sih mereka selicik ini mungkin. Iya, karena pas ini kan lagi momen hari Idul raya Adha. gue gitu kan ya. Tangkap di situ. Langsung kita nyambung ke tadi itu, Mas, leluhur Pak Prabowo. Itu pas gue baca, apa iya ini kakek dari ibunya? Kayaknya terlalu dekat deh. Oh, nah ini yang kemudian sejarahnya. Ya. Kalau yang kita diskusikan tadi kan sejarah yang terverifikasi ya. Ya. Nah, ada juga sejarah yang kemudian ini backfire untuk nyerang Pak Prabowo nih, Jang. Betul, Nah, betul. itu lo kan punya cerita Squen yang ini kalau gua baca di permukaan, Jang, bahwa sejarah ini mengkaitkan dari silsilah Pak Prabowo dari sisi ibu. Ibundanya itu Dora Sigar. Oke. Itu kalau dihitung dari Pak Prabowo, Mas, 5 level ke atas Pak Prabowo turunan. 5 level Bukan ke atas kakek, ya? bukan Iya, kakek. kalau di media sosial katanya kakek buyut. Wow, Bukan. Kalau Masih di jauh Jawa lagi. ada istilahnya apa, Jang? Kalau ke pertama Bapak Ibu, Ah. Bapak Ibu. Ah.
naik lagi itu Mbah, keempat Mbah Buyut, Buyut, Mbah Cangga, Mbah Wareng. Jadi ini Thomas Ben Sigar itu Mbah Warengnya Pak Prabowo. Nah kalau kita telusuri ada udek-udek dan lain-lain. Ya, ada gedebok bosok juga. Ada bau bosok juga. Ya, tapi disitulah Mas. Artinya generasi kelima ya Pak Prabowo? Keenam ya? Di atasnya. Iya, 5 ke atasnya ya? Ini Pak Bro ke-6-nya berarti Mas. Berarti keenam ya? Bukan kakek buyut, di atasnya lagi. Mbah Wareng ya? Mbah Wareng namanya. Nah, jadi terus? di situ ini yang luar biasa sih. Kemarin tuh ada jurnalis investigatif namanya Aquam itu Mas, yang sempet ini Mas Osin buat CCTV halte Tamrin. Oh iya. Itu cepat sekali, mungkin udah pernah neliti sebelumnya ya. Panjang itu di website dia ada namanya Bandung Bergerak. Oke. Membedah sangat panjang Mas, nggak gue baca semua ya. Terkait? Silsilah Pak Prabowo. Oke. Terlibatannya di perang Jawa itu. Tapi yang menarik, meskipun nggak eksplisit dia sampaikan bahwa tidak ada manifestasi apapun, bukti langsung terlibat dalam penangkapan di Ponorogo. Oke, dan bahkan Tirto itu kalau nggak salah juga menukil ini lebih pada tradisi lisan, Jang ya? Betul, jadi ternyata itu justru berkembang di tradisi oral, di keturunan Ben Sigar ini. Dan waktu itu kan belum namanya Benjamin Thomas Sigar, jadi gini Mas, seminggu sebelum penangkapan di Ponorogo, sudah mulai gelombang kembalinya pasukan bantuan ke Indonesia Timur. Oke. Termasuk Minahasa. Berarti nggak Minahasa doang ya itu ya? Enggak, ada Maluku segala macam Mas. Nah, tapi itu secara bertahap sampai 8 bulan lamanya. Oke. Jadi intinya memang Belanda udah yakin mau menang itu Mas. Oke. Mulai dibalikin tuh ke sana. Nah, tapi tidak ada satupun bukti saat itu Yang terverifikasi ya? terverifikasi apakah Benjamin Thomas Sigar itu ikut dalam pasukan intinya. Oke. Nah yang menarik Jang, kalau dari si Bapak sebaliknya tuh. Dari Bapak, Pak Sumitro, kita tahu lah. Beliau juga punya orang tua pahlawan nasional ya, pendiri BNI, Pak Margono. Ya kan. Ternyata kita hitung lagi kelima ke atas, ada yang namanya Raden Tumenggung Kartanegara. Oke. Beliau ini adalah Panglima Laskar di Ponorogo. Oh. Dan ini yang selama ini gue dengar Mas, bahwa beberapa kali ya mungkin kalau nggak salah sempat gue lihat juga ini Mas percakapan sama Peter Carey itu Mas. Oh iya. Sejarawan spesialis di Ponorogo. Iya. Bahwa memang ada darah dari pengawal di Ponorogo. Ini yang dari Bapak. Tapi memang gara-gara istilah Londo Ireng ini, para netizen terutama membongkar dari sisilah ibu. Oke. Yang ternyata di pihak seberangnya Mas. Di pihak ayah ya? Pihak ayah. Jadi intinya Pak Prabowo ini adalah campuran dari dua darah yang sempat leluhurnya saling berhadapan-hadapan gitu loh. Ini kan menarik ya, orang ini sangat kompleks secara turunan gitu Mas ya. Tapi lagi-lagi di situ pun di website Bandung Bergerak itu disebut, kita juga harus fair lah. Bahwa tidak boleh kita mengecap turunan orang, satu turunan itu nggak ada sebenarnya. Iya, itu nggak fair sih. Nggak fair. Sesimpel ya kalau mohon maaf ada seorang kriminal maling, kita lihat anaknya langsung maling kan nggak bisa juga. Nah ini kemudian ada anekdot tuh Jang. Ada pertanyaan nih, mending mantan ustadz atau mantan preman? Itu yang sering banyak Iya kan? beredar Ya. pernyataan. Akhirnya kan lebih baik mending mantan preman. Kenapa? Dia udah nggak ada jadi preman lagi. Itu. Daripada mantan ustadz yang berarti ustadznya udah nggak lagi tuh, nggak tahu tuh jadi apa lagi kan. Iya. Jadi Lanjut, memang kita harus juga proporsional melihatnya ya. Karena gini ya, gua rasa sebenarnya ini istilah yang baru dibangkitkan dari kubur, tapi iramanya sama dengan istilah sebelumnya Mas. Apa? Anteng-anteng asing. Oh iya. Jadi ini kayak semacam rebranding aja, yang bikin orang terhenyak. Oke. Kalau gua kan, ini kan istilah zaman gua bocah, Oke. kok muncul lagi. Neng Tia baru dengar. Karena ada rebranding ini orang heboh gitu loh. Oke. Dan kalau Pak Prabowo memang relate, Cang. Ternyata kalau kita telusuri dari sisi Bapak, Iya. yang terlibat perang langsung adalah sama Mbah Warengnya kan? Mbah Warengnya, Panglima Panglima Laskar. Panglima Laskarnya. Jadi kalau seandainya kemudian Pak Prabowo cukup lekat dengan kalimat Londo Ireng yang sudah ke arah pemaknaan peyoratifnya menjadi relevan, Cang. Iya, jadi tapi ya disitulah menariknya ya bahwa ternyata
presiden sekarang ini itu turunan orang-orang yang terlibat dalam elit politik zaman kolonial, Mas. Oh iya. Memang darah birunya kental sekali Memang Pak Prabowo darah biru. ini. Tapi yang menariknya sekarang warga jadi membongkar arsip-arsip lama gitu loh, Mas. Termasuk tadi itu yang dari jurnalis Aquam itu sangat lengkap, Mas. Termasuk itu rutenya dari arah Semarang ke bawah, ke Magelang, ke ke Kediri, ada semua di situ, Mas. Oke. Yang mana ini sebenarnya kalau gue pribadi tertariknya lebih ke mengungkap sejarahnya. Oh iya. Karena kalau kita ngomongin per hari ini, ya ini kan namanya era bebas informasi, orang bisa juga berkomentar apa aja, dan kita nggak tahu minggu depan apa kita masih ngebahas ini, belum tentu. Oh, sudah pindah ke... Bisa jadi ada isu lain yang lebih heboh lagi gitu kan. Betul sekali. Dan Mas Saab juga masih terkait dengan pernyataan Pak Prabowo yang memunculkan istilah londo ireng seperti itu ya. Ini diskusi yang muncul seperti itu di media sosial. Kemudian banyak sekali pertanyaan terkait dengan apakah seorang presiden ini perlu menggunakan istilah sekeras londo ireng untuk menyampaikan kritiknya yang dalam tanda kutip seperti itu ya. Londo ireng ini kan tadi juga antek-antek asing sebetulnya ya. Kemudian rebranding aja itu sebenarnya. Rebranding. Nah, atau justru karena ucapan presiden ini membawa pengaruh yang besar dan pernyataan ini juga memicu beragam reaksi seperti itu ya. Salah satunya itu kan ada dari masyarakat sipil, media sosial ramai sekali terkait ini. Kemudian juga ada dari pemerintah. Tadi ada dari Kepala Bakom dan juga ada dari Komdigi. Ada juga dari apa namanya penasihat khusus Pak Prabowo. Siapa? Bidang komunikasi. Mas Hasan Nasbi. Ya. Nah, untuk perdalam mulikannya, kita sampaikan di segmen selanjutnya ya, Mas Saab dan juga Mas Icang. Di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, saya akan mendiskusikan kembali terkait topik ini bersama dengan Mas Saab dan juga Mas Icang. Oh iya. Oh iya, terkait dengan pernyataan Presiden Pak Prabowo Subianto soal londo ireng ini memicu beragam reaksi dari mulai masyarakat sipil hingga pemerintah pun ini turut memunculkan atau memberikan klarifikasinya seperti itu. Tadi di segmen yang sebelumnya sudah disampaikan ada Muhammad Kodari dari Kepala Bakom, kemudian Komdigi, dan juga tadi sebelumnya Mas Saab dan juga Mas penasihat Icang. khusus bidang komunikasi Mas Hasan Nasbi. Iya, boleh langsung dikemukakan ulikannya Mas Saab? Ya, sebetulnya di segmen yang tadi sudah gua sempat sekilas ya, bahwa itu menjadi salah satu diskursus yang terjadi sejak penyebutan londo ireng Pak Prabowo di Herla PKB. Tapi sebetulnya Neng ya, gue barusan ini kepantik gitu, teringat di otak gue. Kalau nggak salah, Perang Jawa dari 1825-1830 nih, Cang, itu menjadi pondasi awal tentang pergerakan nasionalisme kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dari situ itu gue waktu itu mencoba untuk mengkorek-korek data ingatan gue ini. Kalau nggak salah, Belanda itu menjadi sangat masyhur di Eropa dan menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang paling moncer lah di Eropa waktu itu ya. Bahkan Inggris dan lain-lain itu kalah semua sama Belanda itu sejak selesainya Perang Diponegoro ini, Cang. Salah satunya. Salah satunya kan. Nah, coba lo punya apa namanya? Gue pernah diskusi sih sama lo, cuma gue nggak bisa menerangkan. Kalau gue bisa menerangkan, gue terangin. Nah, gue serahin kalau gue sepertinya masih ingat ada apa namanya pivot ini terkait Belanda yang kemudian menjadi sangat luar biasa kaya di Eropa ini, salah satunya juga setelah Perang Jawa ini kalau nggak salah. Iya. Jadi memang betul itu, gue sebut itu sebagai efek berantai mungkin Mas ya. Dari Perang Jawa. Oke. Karena nggak langsung. Itu sebenarnya jadi katalisator mungkin ya. Oke. Setelah usai tahun 1830, boncos, akhirnya mereka punya ide, tring gitu kan, kultur stelsel. Nampaknya yang sangat brutal sekali Mas, banyak yang meninggal di situ, karena memang itu ada jam wajib kerjanya, dan 20% dari tanah pribumi itu harus dikerjakan untuk Belanda. Oh iya, tanam paksa ya.
Kalau di SD kayaknya dulu pernah pelajar itu, gua pernah ngapalin itu. Makanya, tapi kan kita nggak tahu konteks dulunya, Mas. Oh iya, nah coba lo lanjutin. Ada 3 komoditas, yaitu tebu, nila, dan kopi yang utama. Ada juga teh, Ya rempah lah Jang ya. cengkeh, Cengkeh dan lain-lainnya. Tapi intinya dengan modal tembakau, dengan modal yang nyaris nol diproduksi, Mas, mereka jual ke Eropa berkali-kali lipatnya, Mas. Oh iya. Bayangkan untungnya kayak gimana, Mas. Sedangkan dengan kos produksi aja itu bisa masih untung berkali-kali lipat. Ini nyaris nol. Oke. Tanahnya punya pribumi, tenaganya mereka sendiri, dibayar sekedarnya, dijual ke Eropa, itu kan komoditas yang sangat eksotis, Mas. Dan kalau nggak salah, bahkan rempah Indonesia dari iklim tropis ini lebih mahal dari emas waktu itu, Jang. Oh, disebutnya apa dulu? Apa ya? Emas hitam ya? Iya, emas hitam. Cengkeh itu. Cengkeh emas hitam. Dan bahkan ada salah satu film yang waktu itu, gue lupa judulnya ya. Ada satu film itu pengapalan emas hitam dibawa ke Eropa, kemudian itu tenggelam. Nah, itu akhirnya dieksplorasi itu, Jang, untuk ditemukan karena penyebutannya adalah emas hitam gitu. Nah, pas itu eksplorasi kapal yang tenggelam itu diperoleh, pas dibuka isinya cengkeh. Oh, ini emas hitam itu waktu itu memang seberharga itu rempah emas hitam dari tanah bumi Nusantara. Jadi setelah itu, Mas, ya jadi tajir lagi tuh. Iya, tajir lagi ya. Proses perang awal 5 tahun itu. Tapi memang efeknya luar biasa, Mas. 40 tahun ini brutal sekali. Muncullah semacam apa, Mas, ya, pengkritik awal yang jadi basic humanisme awal Belanda era kolonial. Namanya pasti semua familiar ya. Siapa? Eduard Douwes Dekker. Oh iya. Alias Multatuli. Beliau penulis buku sangat terkenal, ya kan? Max Havelaar. Ini membongkar borok-borok kolonialisme Belanda. Sampai jadi diskursus sangat heboh di Belanda sana. Dan dari buku inilah, Mas, akhirnya itu jadi inspirasi untuk orang-orang di Nusantara saat itu untuk mencetuskan nasionalisme awal. Terutama waktu itu yang paling tersohor adalah 3 orang. 3 serangkai ya? 3 serangkai. Yang pertama itu kebetulan ponakannya Eduard Douwes Dekker, namanya Ernest Douwes Dekker. Beda ya, tadi Eduard sekarang Ernest Douwes Dekker. Yang kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Yang ketiga, siapa? Tebak? Cipto Mangunkusumo. Yang sekarang jadi nama rumah sakit di Salemba. Iya, RS. Dan 3 orang inilah, 3 serangkai inilah inspirasi utama dari orang-orang setelahnya, termasuk Tan Malaka, Soekarno, Syahrir, Hatta. Jadi secara tidak langsung ada efek berantai dari Perang Jawa itu usai. Belanda boncos lalu bikin ide tanam paksa. Itu sangat brutal selama 40 tahun. Akhirnya di situ mulailah timbul otokritik dari Belanda sendiri tentang tanam paksa itu, Mas. Dari Douwes Dekker tadi itu. Ini kan sebenarnya apa, Mas, ya? Kita melihat sebuah perang itu nggak hitam putih. Tadi Londo Ireng. Sekarang kan kebalikan. Orang Londo tapi ngebantu pribumi. Disitulah gue ngeliat ini unik di sini ya. Tapi lagi-lagi semua yang kita bahas tadi tentang Londo Ireng Pak Prabowo, gue malahan tenggelam di sejarahnya, Mas. Kenapa? Karena tadi itu ketika di sekolah, gue dulu cuman ingat peristiwa A, B, C, D. Hafal aja tanpa konteks. Tapi nggak ada konteksnya. Gara-gara Pak Prabowo nyebut Londo Ireng ini, ada hikmahnya. Blessing in disguise. Dibaca ulang lagi, Peter Carey segala macem. Oh, nemu konteks. Jadi ada hikmahnya dari Pak Prabowo ngomong Londo Ireng. Tapi Cang ya juga, gua kadang-kadang setelah buka-buka itu, luar biasa ya Belanda ini dalam mengkadali kita. Bahwa kalau nggak salah ada laporan nih, Cang. Setelah gua kulik-kulik lagi, memang Belanda itu kaya dari Nusantara, dari Indonesia loh. Bahkan kalau nggak salah kekayaannya ada beberapa catatan tuh, Cang. Kalau dihitung tanam paksa itu berapa tahun tadi tuh? 40 tahun. 40 tahun itu kalau dikonversi dengan uang sekarang itu berapa, Cang? Ratusan miliar dolar. Pantesan ya Belanda itu bisa bendung wilayahnya yang di bawah laut itu katanya nih bendungan-bendungan itu juga itu adalah kontribusi terbesarnya adalah Indonesia tuh. Dan itu kan ada 2 fase, Mas, ya. Tadi itu ketika udah ada tanam paksa itu kan itu yang jajah kita adalah
negara Belanda, pemerintah. Itu sudah negara ya Betul. yang menjajah ya? Sebelumnya kan bukan negara, Mas. Apa? Ya VOC, Mas. Oh, pantas ya. Ada sebutan kalau dulu itu company ya. Sebutnya company, apa artinya Company itu? Perusahaan ya. Company. Oh, alah, jadi kalau punya company itu adalah plesetan dari Company. perusahaan itu ya. Iya, karena korup luar biasa itu ambruk tahun 1800 setelah pemerintah Belanda itu. Nah, tapi Baru ketika pemerintah Belanda itulah letterlock negara yang kemudian mengeksploitasi Indonesia ya, menjajah lah. Betul, betul. Tapi ini Mas, kembali lagi ke Londo Ireng tadi. Kalau kita taruh konteks kekinian, sebenarnya lo lihat itu gimana sih Mas? Terutama nih ya, kan ada yang bilang Mas, bahwa ini adalah eranya keterbukaan informasi. Karena gue sempet nangkep beberapa suara netizen ya. Sebenarnya ini sama dengan Donald Trump. Ya. Bedanya dia lebih nyablak. Oh, langsung nunjuk. Iya, kalau Donald Trump dia nyablak banget tuh, jangan. Misalkan nanya, kamu dari mana? CNN, fake news. Dia Oh, lebih kasar ya. dari mana? New York Times. Oh, udah mau bangkrut lo ya. Karena kan memang beda ideologi Mas ya. Iya. Tapi kalau gue ngeliatnya gini Mas, simple gini, bahwa intinya ini adalah era keterbukaan betul, era fast information, tapi jangan lupa ini juga era kesan sekilas itu Mas, brief impression. Oke. Mau gimana pun orang akan nangkep kesan awalnya seperti apa. Ya. Mau dikasih konteks apapun Mas ya, tadi dibilang sama Kepala Bakom, betul kalau dari konteks yang lebih luas, ini nggak cuma itu. Oke. Cuman gue ngeliat juga sebenarnya ini adalah semacam gestur Pak Prabowo yang khas, ya agak-agak apa Mas ya agak melucu sedikit, ngejek dikit. Tapi memang sebagian mungkin ada yang tersinggung. Iya. Bukan konteks yang serius, kamu ini ada yang antek asing, bukan. Tapi kayak gini, ya kan? Iya, LSM, ada LSM, ada apa namanya pengamat gitu ya. Cuman mungkin bisa jadi terjebak dalam stereotip mungkin ya. Jadi situlah gue bisa paham lah, mungkin sebagian wartawan yang gajinya mungkin nggak begitu banyak, dia harus standby di istana negara gitu ya, memberitakan dengan apa adanya, tersinggung mungkin. Padahal nggak gitu maksudnya, bisa jadi. Tapi lagi-lagi ini era kesan sekilas. Jadi kita kadang nggak bisa nyalahin orang mau berkesan seperti apa. Oke. Oke, Mas Aab mungkin bisa ditambahkan terkait dengan topik ini? Ya, jadi sebetulnya kan, kalau kita melihat secara lebih luas, kalau pandangan gue pribadi, Cang, keresahan Pak Prabowo sejak mendirikan parpol dan kembali dari bertapa di Jordan itu, keresahan utamanya adalah kok bisa negara dengan sekaya Indonesia, negara dengan hebat sumber daya alamnya seperti Indonesia, kok negaranya masih miskin gitu. Dari konteks ini, nggak rasional, Pak Prabowo itu sering nyebut ya, bagaimana bisa kita dalam konteks sawit misalnya, dengan jumlah perkebunan produsen terbesar di dunia, bisa kehilangan minyak goreng. Kok bisa? Nah, sejak itulah kemudian, ini kalau pemahaman pribadi gua aja, Cang Neng, dari keresahan ini, itulah dari awal ketika dilantik, meskipun sudah berjuang 5 kali untuk menjadi presiden, rute untuk kemudian ketika ingin mengaplikasikan kebijakan adalah nasionalisme. Nggak bisa negara dengan sehebat, dengan semapan Indonesia, sumber daya alam berlimpah, mulai dari perkebunan, sawit, tanaman apapun dilempar tumbuh gitu. Kemudian belum lagi dalam sektor energi, batu bara, minyak, kemudian dalam sektor pengelolaan yang sekarang juga menjadi salah satu tujuan utama Pak Prabowo, air gitu. Dari yang semacam ini, keresahan ini menumpuk menurut gua, Cang. Dan ketika kemudian mengeluarkan kebijakan, Pak Prabowo melihat ini kok semua dinikmati oleh orang luar. Masih ingat pembahasan kita tentang transfer pricing? Bagaimana komoditas terbesar kita harganya ditentukan oleh negara lain. Nah, yang kayak begini-begini ini mungkin ya, menurut gua keresahan utama yang akhirnya dalam setiap Pak Prabowo pidato berapi-api
kita ini sudah terlalu lama kekayaan dirampas dan mengalir ke pihak Asing. negara lain atau kita mudahkan asing gitu. Nah dari sini mungkin tanpa sadar cara penyampaian komunikasinya itu akhirnya Jang melebar. Keresahan ini mungkin juga Pak Prabowo juga kayaknya sadar sih Jang bahwa beliau ketika sudah dibikinin teks itu juga sudah proper gitu. Makanya Pak Prabowo sering menjadikan teks itu sebagai bahan bercandaan tuh. Apakah ini perlu saya baca? Nih kalau saya baca, enggak. Saya ingin menyampaikan apa adanya. Pak Prabowo keren banget. Mau saya sampaikan apa adanya? Nanti wartawan itu sejak dilantik itu akan jadi bahan bercandaan Pak Prabowo tuh. Ada wartawan. Oh, saya harus sopan nih. Saya harus sopan. Itu selalu. Dan itu kalau nggak salah, Cang ya. Gue menelaah gitu. Ini ada rasa trauma juga kan dari Pak Prabowo kayaknya kan. Kan relasi dengan wartawan itu. Ini kan yang bereaksi keras ini Wartawan. mayoritas wartawan ya. Jurnalis. Punya relasi yang kurang bagus juga, Cang. Betul, dari sejak 98 mungkin Mas. Sejak 98 ya, sejak beliau apa namanya terlibat. Ya. Nah, yang akhirnya kemudian beliau harus berhenti di militer itu, memang relasi mungkin itu juga masih melekat sampai sekarang kayaknya. Ada luka lama yang belum kering mungkin ya. Nah dari sini mungkin ya, kalau seandainya gue harus mengatakan Pak Prabowo ini memang secara komunikasi Neng, yang lo sebut tadi itu punya rute yang agak berbeda dibandingkan dengan presiden-presiden misalnya Pak Jokowi gitu, yang sangat cukup ambiguitas. Tidak perlu mengeluarkan apa adanya, tapi nanti di belakang baru melakukan sesuatu. Pak Prabowo kayaknya orangnya belak-belakan aja. Dan juga sempat di ini Mas bandingin sama Pak SBY juga, sama-sama militer. Kita tahu kan dulu Pak SBY juga terkenal sama kuping tipis juga Mas. Iya, tapi itu cuma tertata, Jang. Justru itu sempat kan waktu itu di demo dengan apa simbol kerbau gitu, ya. Tapi ya memang kita nggak pernah dengar dari Pak SBY waktu itu ya, teman yang kontroversial Pak Prabowo ini. Gitu. Nah, tapi terakhir, memang setiap presiden punya gaya khas keunikan masing-masing. Kalau Pak SBY tadi begitu, Pak Jokowi kita tahu bagaimana cukup pendek-pendek mengeluarkan pernyataan. Kalau Pak Prabowo ini adalah orang yang mengungkap apa adanya. Dan akhirnya untuk membaca Pak Prabowo sebetulnya nggak terlalu sulit. Makanya Gus Dur itu sempat mengatakan kalau ingin tahu antara kalimat dan perbuatannya yang cukup selaras, lihatlah Prabowo Subianto gitu. Nah, yang kayak begini-begini ini adalah mode yang memang dimiliki Pak Prabowo. Kalau seandainya menurut gue pribadi, mungkin sampai detik ini Jang, nggak ada yang mampu untuk memberikan masukan terkait dengan gaya komunikasi Pak Prabowo. Otentik betul itu. Tapi di satu sisi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya yang seperti sekarang ini menjadi diskusur hebat. Betul. Tapi kelemahannya kayak seolah membuka front baru Mas ya. Iya, membuka front baru. Tapi kelemahannya Jang, yang kayak begini nanti bahkan yang Pak Prabowo menginginkan stabilitas akan menciptakan gaduh politik baru. Iya, jadi mungkin bisa saya simpulkan begitu ya, dari gaya komunikasi Pak Prabowo Subianto ini berarti itu apa adanya ya Mas ya? Apa ada? Otentik banget. Otentik. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, terkait dengan topik ini saya mau meng-highlight untuk closing, yaitu dalam politik ini kata-kata memiliki kekuatan yang besar. Satu istilah ini bisa membangkitkan semangat, tetapi juga bisa memunculkan perdebatan. Dan saat ini yang lebih penting rasanya ini bukan hanya siapa yang disebut sebagai londo ireng, melainkan bagaimana kita menjaga demokrasi agar kritik tetap hidup sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. Sekian untuk episode Ngutik kali ini, dan saya juga ingin mengajak Anda, para sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan saya Tia Fitria mewakili Mas Aab dan juga Mas Icang, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.